Panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatannya pagi ini biiznillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian i'tikaf. Tentu ini sudah memasuki hari yang ke-28. Semoga Allah senantiasa mengabulkan setiap doa-doa kita semua. Allah mengabulkan setiap amal ibadah, sujud tilawah, dan tentunya adalah ibadah saum yang selama ini kita laksanakan di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kesempatan-kesempatan yang mulia ini masih tetap kita maksimalkan. Tidak boleh kita merasa capek atau juga bosan, sebab yang namanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pagi ini kajian tentang tafsir ayat ahkam yang bicara tentang masalah hukum, ya, bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana menyelesaikan konflik, dan juga bagaimana tahapan-tahapan ketika memang ada tanda-tanda nusyuz, kemudian syiqaq. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan lanjutkan, ini kami patut sampaikan wabil khusus kepada jamaah IQTC yang bergabung, ahlan wa sahlan, ya. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pembahasan pada kajian-kajian sebelumnya, ini kita membahas bagaimana penjelasan Allah yang disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Qawaidul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam tentang penjelasan surah An-Nisa ayat 34, 35 dan 36. An-Nisa ayat 34 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatu hafizat. Al-ayah. Bapak Ibu, sedikit saya review, ya. Kita ulang sedikit bahwa di An-Nisa itu inti pesannya atau kandungan ayat hukumnya menyampaikan kepada kita, satu, bahwa yang namanya suami itu adalah punya satu titel dan Allah langsung menyematkan titel itu kepada seorang suami dengan istilah qawwamah. Qawwamah itu adalah kepemimpinan yang memang Allah melebihkan qawwamah itu di hadapan istrinya. Jadi, kenapa laki-laki itu memang diangkat langsung, disematkan langsung oleh Allah? Sebab memang satu, dia punya tanggung jawab lebih dalam hal menafkahi. Yang kedua, kelebihan laki-laki itu dari aspek fisik, ya. Dia memang lebih kuat. Dan yang ketiga, laki-laki itu dari tingkat emosi. Dan bagaimana ketika menghadapi sesuatu lebih tenang, ya, emosinya stabil, terjaga dibandingkan dengan wanita. Sehingga dalam konteks pasangan suami istri ini memang sebagaimana Allah sudah sampaikan di ayat itu menunjukkan bahwa kepemimpinan suami, ya, di atas atau juga di hadapan istri itu menjadi satu kemuliaan, bahkan lebih jauhnya akan mendatangkan nilai keberkahan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semata-mata Allah mengangkat kalau memang di balik itu ada nilai-nilai kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi bukan masalah di sana kok ada tuh wanita yang hebat, lebih kuat dibanding laki-laki, lebih kompeten, bukan masalah itunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah bicara kita hidup rumah tangga ini mau berkah atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala, ya tugas pokok masing-masing
mesti ditempatkan sesuai dengan ya profesi dan juga kewajibannya. Jadi intinya adalah salah satu masalah utama ketika tali ikatan akad nikah itu biasanya kalau sudah ada disfungsi. Ya, fungsi suami itu sudah tidak berjalan dengan baik, begitupun juga fungsi istri sebagai ya makmumnya imam atau sebagai ibu bagi anak-anaknya atau sebagai pemanage rumah tangga itu sudah disfungsi. Maka disfungsi inilah dalam bahasa agama disebut tadi tidak adanya nilai-nilai berkah pada pasangan rumah tangga itu. Maka kalau sudah barokah, ziyadatul khair, kebaikan itu sudah tidak ada, maka mau gaji sebanyak apapun, itu tidak akan membawa kebaikan. Begitupun juga yang ada adalah dosa dan dosa. Kalau sudah numpuk dosa, maka ikatan ini akan langgeng. Nah, baik, itu langkah awal. Selanjutnya adalah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini juga kita mesti paham, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi sekalipun misalnya suami itu mendapatkan satu kemuliaan yang langsung disematkan oleh Allah sebagai qawwamah, tapi tetap dia tidak boleh sombong, tidak boleh merasa segala-galanya, sebab di balik kemampuan kelebihan suami ada juga kelebihan yang dimiliki oleh istri dan itu tidak dimiliki oleh suami. Maka bahasanya dengan istilah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Satu dengan yang lainnya punya kelebihan masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, melalui ayat ini ulama mengistinbat, menggali, artinya apa? Hubungan suami istri itu bagaikan anggota tubuh yang punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Tidak boleh satu dengan yang lain menggugat, bahkan protes. Atau bahkan misalnya dia tidak senang ingin pindah posisi. Nah, itu yang bahaya begitu. Contoh misalnya kalau kepala ditempatkan di atas, maka ketika dia melihat kaki, kepala itu juga mesti mengucapkan terima kasih wahai kaki. Anda ada di bawah sehingga saya di atas ini menjadi apa? Ya, menjadi posisinya dianggap mulia begitu. Tetapi ingat, kemuliaan Anda itu ada kaki. Kemuliaan Anda itu ada tangan. Kemuliaan Anda itu ada anggota tubuh yang lainnya. Begitupun kaki tidak boleh protes kepada kepala. Kenapa saya di bawah? Coba dong kali-kali saya ingin di atas. Nah, itu yang begitu itu namanya adalah tidak menempatkan pada tempatnya masing-masing. Maka kalimat bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sehingga apa? Maka ulama mengistinbat posisi suami menjadi qawwamah yang tugasnya adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, maka itu adalah wajib hukumnya. Dan kewajiban ini tidak bisa dibebankan kepada yang lainnya sepanjang dia mampu dan tidak ada alasan-alasan atau uzrun syar'iyyun. Ya, uzur syara yang memang pengecualian. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, kalau wajib maka ketika suami tidak melaksanakan tugasnya dengan beban tadi maka dia jatuhnya dosa. Nah, maka kalau seandainya istri sama gitu, ketika dia menjadi ibu dan juga pelayan atau juga istri dari makmum dari imamnya, maka itu pun juga dia dosa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, intinya adalah ya, hubungan pasangan suami istri dalam ikatan rumah tangga itu adalah fassalihatu qanitatu hafizat. Kalimat salihat ini menunjukkan bagaimana ya individu masing-masing baik pihak suami ataupun pihak istri itu dia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik secara individu dia sebagai muslim dan muslimah. Maka ini menjadi titik awal. Kalau dia salihat, maka qanitat. Ya. Insya Allah, kalau dia sudah taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada suaminya. Qanitat. Jadi patokannya adalah ya taat dan tidaknya istri kepada suami itu sangat berbanding ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun juga ya, kepemimpinan suami itu akan baik dan tidak ketika apa? Ketika suami ini dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, ketaatan individu masing-masing pasangan suami atau istri dalam rumah tangga ini sekaligus menjadi jaminan garansi keutuhan tingkat keutuhan rumah tangga itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ayat yang ke-35-nya itu membahas tentang bagaimana jika ada tanda-tanda yang sudah akan begitu nampak ya, tanda-tanda itu nampak dan ini mesti diantisipasi dengan cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, melihat ayat ini ya, jadi kalau seandainya tanda-tanda itu sudah mulai gelagatnya kelihatan, maka itu tidak boleh ya dibiarkan penyakit itu menjadi bengkak besar, tapi harus diselesaikan sejak awal, ya. Jadi kalau misalnya suami sudah melihat satu biasanya ya langkah-langkah tanda-tanda menuju tangga talak atau perceraian itu diawali dengan nusyuz. Sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas, nasi nusyuz itu pembangkangan. Tapi levelnya kecil gitu ya. Nah, sudah mulai misalnya menampakkan wajah, ucapan, tindak tanduk. Nah, langkah-langkah ini Allah langsung sampaikan. Ya, bagaimana kalau nusyuz? Ya, nah satu maka tugas suami sebagai qawwam itu mesti menasehati, diingatkan dengan baik ya, dengan ketulusan, dengan penuh kecintaan, dengan kasih sayang, nasihati begitu. Nah, pun demikian bagi istri yang baik ketika dinasehati oleh pemimpin, oleh kawamnya, apalagi dinasehatinya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis, Masya Allah, itu hatinya itu akan membuka, akan legowo, akan siap gitu. Tidak ada sama sekali penolakan. Nah, kalau memang faktanya bisa belum selesai dengan nasihat, ya, Masya Allah, maka dia naik kepada level yang kedua, yaitu apa? Dipisahkan ranjangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mesti dipahami gitu. Jangan sampai ya kaidah-kaidah yang sudah Islam tetapkan ini tidak difahami. Ya, apa misalnya ya satu dengan yang lain, misalnya senang kalau sudah ditinggalkan. Kemudian dibaudan, kalau Sundanya begitu ya. Dibaudan, tidak diajak ngomong itu malah, ah biarin aja saya kan masih banyak stok calon laki-laki yang lain, Masya Allah ya. Nah ini, jadi sebetulnya ini kalau yang tahap awal itu masih menggunakan pendekatan kata-kata. Nah tahap kedua ini sudah menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tadi, pisahkan, kemudian tidak diajak bicara. Nah ini bagi seorang muslimah yang salihah, itu sangat ya, sangat peka gitu. Ketika ada masalah begitu, pasti dia akan cepat-cepat minta maaf, kemudian menanyakan, kemudian gak enak gitu ya. Gak enak, hidup serumah tapi kenapa kok suami gak nanya gitu. Nah itu tanda-tanda kesalehannya itu muncul begitu ya. Nah kemudian kalau masih ada juga ya, level 2 ini dia tidak selesai, masih tetap nusyuz, masih tetap pembangkangannya itu muncul, maka level yang ketiga itu adalah dengan tindakan. Sudah bukan lagi dengan bahasa tubuh, tapi dengan action. Actionnya bagaimana? Nah ini actionnya nanti kita akan bahas. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk ya. Ustaz Edgansa tentang bagaimana istinbat hukum para ulama yang disampaikan dalam tafsir Ra'yul Bayan fi tafsir ayatul ahkam. Baik Bapak Ibu sekalian, al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang digali dari 3 ayat di atas, yaitu An-Nisa ayat 34, 35 dan 36. Baik, al-hukmul awwalu, hukum yang pertama. Ma hiyal khutuwat allati arsyada ilaihal Islam limu'alajati nusyuz al-mar'ati. Bagaimana langkah-langkah yang ditunjukkan ya oleh kita, oleh Allah kepada kita dalam Islam untuk menyelesaikan konflik atau juga nusyuz, pembangkangan seorang istri kepada suaminya. Nah, ini. Jadi surah 34 35 ini
ya. Ini salah satu hukum yang terkandung dalamnya itu adalah langkah-langkah nyata, langkah strategis bagaimana untuk menyelesaikan ya levelnya masih kecil ya, itu adalah nusyuz. Baik, arsyadat al-ayatul karimatu ila thariqah al-hakimah fi mu'alajatin nusyuzin mar'ati fi mu'alajati nusyuzil mar'ati wa da'at ilal khutuwat at-taliyah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran menjelaskan kepada kita tentang metode ya, at-thariqah al-hakimah. Ini metode yang sangat bijak. Ya, sangat bijak. Bahkan juga ini bukan datang dari nafsu, bukan datang dari kesombongan, tapi ini datangnya dari al-hakimah. Allah Maha Pemilik kebijaksanaan itu. Fi mu'alajati nusyuzil mar'ah, bagaimana untuk menyelesaikan konflik atau mengobati pembangkangan istri kepada seorang suami melalui langkah-langkah berikut ini. Ini langkahnya. Awalan an-nushu wal irsyad bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Liqaulihi ta'ala fa'izuhunna. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi petunjuk hukumnya itu adalah langkah awal kalau mulai nampak gitu ya, pembangkangan. Nah, ini maka para suami harus tahu ini. Mesti tahu ya, kapan ini sudah mulai tanda-tanda penampakan pembangkangan itu harus tahu, ketidaktaatan. Jadi jangan sampai ya tidak tahu hal-hal yang kecil kemudian tiba-tiba sudah menggunung. Tiba-tiba sudah diajukan ke pengadilan agama. Tiba-tiba dinasehati sudah tidak bisa. Nah ini namanya kecolongan akibat tidak tahu ilmunya yang begitu. Ya, kecolongan akibat tidak tahu ilmunya. Nah, langkah awal adalah menasehati, kasih petunjuk ya, kasih nasihat, taujih bil hikmah wal mau'izah, dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, mau'izah dan nasihat al hasanah. Ya, sebab memang langkahnya di sana ada kalimat fa'izu. Maka nasihatilah oleh kalian wahai para suami hunna, istri-istri kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Quran itu konsisten di sini ya. Selalu kalau menyebutkan kata ganti istri itu tidak pernah menggunakan fa'izuha. Ya, gitu. Sebab di sini memang Quran sudah konsisten sejak awal dalam surah An-Nisa ayat 1 itu yang namanya batasan begitu ya, istri itu adalah sampai 4. Maka hunna itu selalu menjadi kata ganti istri gitu ya. Jadi tidak fa'izuha tapi fa'izuhunna. Nah, gitu ya. Baik. Tanian yang kedua adalah al-hujron gitu ya. Bi azli firashihi an firashiha. Jadi mulai kita ya satu dengan yang lain itu meninggalkan, tidak boleh bersama-sama. Ya, hijrah kalau bahasa mudahnya ya. Nyingkahan gitu. Kalau itu memang langkah awal tidak mempan ya, dengan meninggalkan ya, pisah ranjang antara satu dengan yang lainnya, wa tarku mu'asyaratiha dan meninggalkan interaksi ya. Itu tadi bahasanya ada sedikit pemboikotan, tidak mengajak bicara begitu ya. Ini terapinya. Liqaulihi ta'ala wahjuruhunna fil madaji'. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Dan tinggalkanlah gitu ya. Jauhilah nyingkahan. Kalau Sundanya begitu, wahai para suami, hunna kepada istri-istri itu fil madaji ya, tempat tidur atau ranjangnya. Tempat tidurnya. Salisan ad-darbu. Kemudian langkah ketiga, kalau yang kedua ini juga masih tidak mempan, maka langkah ketiga, kandungan hukum ayat di atas, menyampaikan petunjuk kepada kita semua adalah ad-darbu ghairu mubarrah. Jadi dipukul tapi tidak menyakiti, bisiwakin katanya gitu ya. Ya paling tidak pakai siwak. Bapak Ibu tahu kan siwak yang suka apa namanya dipakai ya membersihkan gigi ketika sebelum sholat yang sunnah begitu ya, bisiwak. Ya, atau kayu siwak gitu ya, kayu siwak. Kayu siwak kan tidak sama dengan besi ya, Pak Adriansah ya. Kalau kayu siwak itu ya lembek begitu ya, tidak menyakitkan. Wa nahuhu ta'diban sebagai pukulan pendidikan, sebagai pukulan sayang laha kepada istri. Dikauli ta'ala wadribuhunna. Nah itu. Jadi petunjuk yang diambil langkah ketiga ini berdasarkan kalimat
ya di ayat wadribuhunna. Pukullah wahai para suami istri-istri itu memang jika langkah yang kedua tidak mempan. Nah, bagaimana kalau yang ketiga juga masih tidak mempan, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini Masya Allah ya, robi'an. Nah, berarti ini statusnya sudah naik level nusyuznya menjadi syikok ini. Apa bedanya kalau syikok sudah ada al-adawah, sudah ada kebencian, sudah ada permusuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau nusyuz itu masih tadi gitu ya, masih level 1. Nah, ini kalau sudah ada adawah, sudah ada permusuhan, sudah ada perlawanan ya, yang membahayakan begitu ya. Sebab yang namanya syikok itu secara bahasa asal katanya syakko ya syukku. Syakko itu belah. Jadi belah kalau sesuatu bulat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita misalnya punya sesuatu benda yang menyatu, kemudian kita belah menjadi dua, itu namanya sudah syikok. Nah, rumah tangga itu bagaikan ya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Gitu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu. Jadi pakaian yang menyatu, yang saling mengayomi, saling menjaga. Nah, kalau sudah syikok berarti ini ada dua sisi. Sudah belah gitu, sudah tidak menyatu lagi. Sudah mulai goyang, retak gitu. Nah, maka syikok namanya itu. Nah, maka fa'ilam tujad atau fa'ilam tajid kulla hadil wasail fayambaghi at-tahqiq. Maka langkah ketiga ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh suami. Maka minta bantuan kepada juru damai pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Ya. Jadi suami meminta kepada juru damai, hakam, namanya saja hakam ya. Jadi dia sudah harus bisa dipastikan bisa memutus dengan baik. Itu ya, bukan sebaliknya dia ingin justru menyelesaikan konflik itu dengan perceraian gitu. Itu sudah tidak ada niat kalau begitu. Maka di sini hakam min ahli wa hakam min ahliha. Jadi kenapa ada kalimat ahlun? Nah, ini yang menjadi pembahasan ulama. Sebab yang namanya keluarga ya, baik dari pihak istri atau pihak suami, itu biasanya dia lebih dekat, lebih bisa memahami dan lebih bijak ya. Kedekatan emosinya lebih paham gitu dibandingkan orang yang jauh yang tidak punya ikatan apa-apa dan juga tidak paham tentang bagaimana seluk-beluk tali ikatan rumah tangga yang konflik itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini pun juga ada penjelasan ulama tentang bagaimana istinbat atau juga penggalian hukumnya. Wa ammal darbu faqad waddahahu alaihi salam biqaulihi ta'ala biqaulihi fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Jika saja istri masih tetap ngeyel ya, melakukan pembangkangan, maka pukullah istri itu dengan pukulan yang tidak menyakitinya. Kemudian qala Ibnu Abbas wa Atha, Imam sahabat Ibnu Abbas dan Atha ya, ahli tafsir mengatakan ad-darbu ghairu mubarrah bisiwak. Pukulan yang tidak menyakitkan itu pakai siwak. Wa qala Qatadah darban ghairu sya'nin gitu ya. Ya pukulan yang tidak ada efek, pukulan yang memang tidak akan membekas pada tingkah lakunya gitu ya. Artinya apa? Ya pukulan tidak ada nampak, tidak ada bekas dan lain sebagainya. Kemudian wa qala ulama ya, di sini juga para ulama berpendapat, Bapak Ibu sekalian, yang bagi alla yuwaliya ya, yang bagi alla yuwal ad-darbu fi mahallin wahid wa ayyattaqiyal wajh fa innahu yajma'al mahasin. Ya, satu memukul itu juga tidak boleh begitu ya, terus itu diulang-ulang sampai membekas, sampai ada ya, sampai ada bekas pukulan. Yang selanjutnya juga mesti menjaga wilayah atau area wajah. Kenapa? Fa innahu yajma'ul mahasin. Sebab wajah ini adalah tempatnya keindahan. Ya, segala sesuatu itu di wajahnya. Kalau sudah wajahnya cacat, wajahnya kelihatan bekas ada pukulan dan lain sebagainya, maka itu akan mengurangi kecantikan dan keindahannya. Ya. Wala yadribuha bisautin wala asa. Dan tidak boleh istri itu dipukul dengan saut ya, dengan kayu atau juga asa. Ya, asa itu tongkat gitu ya. Sautin itu ya kayu, pecut begitu, atau aso begitu, atau tongkat. Wa ayyi ra'yat takhfif fi hadha ta'bid al-ablagil wujud. Jadi intinya
jaga semaksimal mungkin ya. Jadi apa namanya? Bentuk-bentuk hukuman ini mesti kita ya jalankan sesuai dengan apa namanya? Pendekatan semaksimal mungkin yang baik, yang tentu adalah tujuannya bisa berubah, bukan dengan nafsu atau juga melampiaskan keinginan bahwa menunjukkan suami itu gagah, hebat begitu ya, bisa mukul, bukan. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian waqad su'ila alaihi salam. Suatu ketika Rasul sempat ditanya, "Ma haqqu mar'ah?" Ya, "Ma haqqul mar'ah?" Haqqum ro'ah. Ya, ahadana alaih. Faqala an tuti'aha idza ta'imta wa taqsuha idza saita wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ya, ini sudah disampaikan oleh Nabi ya. Jadi salah satu hak seorang istri kepada suami itu adalah kalau engkau makan ya dia juga makan gitu. Ya, antat amaha idza ta'imta. Jadi kalau engkau suami makan ya sama gitu, jangan dibedakan. Maksudnya di sini adalah ya nafkah begitu. Dengan makan, nafkah itu juga kewajiban suami. Kemudian yang kedua wataksuha, ya kasih pakaian gitu ya. Pakaian ya kalau ada lebihnya perhiasan begitu ya. Nah, wataksuha ini pakaian yang bisa menutup kemuliaannya, auratnya, menjaga kehormatannya. Tidak tasaita jika engkau juga sama pakai pakaian. Wala tadribul wajha. Nah, ini penting di sini konteksnya, dan engkau tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih ya, menjatuhkan kehormatannya dengan kalimat cacian, makian, bahasa-bahasa yang tidak pantas. Wala tahjur illa fil bait. Nah, begitupun juga ketika dipisahkan ranjangnya itu bukan apa? Bukan pisah rumah. Ya, suaminya di hotel, istrinya kemana? Bukan, ini di rumah saja. Masih satu masih satu rumah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teknisnya langsung misalnya suaminya ya meninggalkan rumahnya, nah itu mah sudah bukan lagi dalam konteks pendidikan kalau itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, wahai para suami, sekalipun kewenangan itu adalah ada pada genggaman Anda, tapi jangan sampai melebih-lebihkan atau menyelewengkan kekuasaan itu. Ingat di penghujung Allah mengatakan innahu kana aliyyan kabira. Allah itu maha gagah. Allah itu maha sombong. Jadi jangan sampai kesombongan itu nanti akan dilawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ada ungkapan lagi nih, ini penting ya kita pahami ya, supaya semua aspeknya itu betul-betul diindahkan. Jadi jangan sampai ada yang kesannya, wah Islam itu ya tidak mengindahkan hak asasi manusia. Nah, ini yang nggak baca gitu. Wa ma'anna darba mubah. Nah, ini lihat ya. Sekalipun pukulan itu apa? Hukumnya mubah, namun faqad ittafaqa al ulama'u ala antarkiha. Afdal ya. Jadi kalau misalnya ditinggalkan, tidak memukul itu lebih utama. Liqaulihi sholatu wassalam wala yadriba khiyarakum. Ya, selamanya dia suami itu tidak memukul khiyar. Khiyar itu di sini siapa? Istri yang memang menjadi pilihannya. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini pendapat ulama yang sangat bijak begitu. Jadi kalau seandainya dalam konflik saja lebih baik tidak memukul, apalagi kalau tidak ada masalah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pendapat yang sangat bijak. Baik, selanjutnya ya Pak Ardiansah, dikit lagi insyaallah sampai jam 6.15 ya. Nah, al-hukmu tsani, bagaimana dengan hukum yang kedua? Hal hadhil uqubat masyru'ah ala tertib. Apakah memang tahapan-tahapan hukuman tadi itu disyariatkan mesti harus bertahap gitu ya? Artinya satu dari aspek apa? Mengingatkan dengan tausiah atau dengan mau'idhah. Yang kedua misalnya dipisahkan ranjangnya. Kemudian yang ketiga dipukul. Apakah itu mesti mutlak begitu? Nah gitu. Atau tidak. Nah di sini ikhtalafal ulama. Ulama beda pendapat ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang beda pendapatnya ulama itu lagi-lagi makomnya ulama. Itu beda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau beda pendapat ya jadi ulama dulu begitu ya. Ini jangan sampai orang yang bukan ulama mencela ulama. Bukan ulama menyalahkan ulama gitu. Itu kan aneh gitu.
Tapi kalau makom ulama itu beda pendapatnya pakai ilmu, Bapak Ibu. Makom ulama itu beda pendapatnya juga jadi rahmat. Makom ulama itu salahnya juga dapat 1 pahala. Betulnya dapat 2 pahala, itu ulama. Itu. Ya, kalau bukan ulama yang ada konflik. Nah, maka ikhtalafa al-ulama'u fil uqubat al-waridah fil ayah al-karimah. Hal hiya masyru'ah ala taktib amla. Nah ini. Jadi dari kalimat menasehati, kemudian bisa ranjang, sampai dengan dipukul itu apakah mesti mutlak begitu? Tahapan-tahapan itu atau tidak? Faqala jama'atun min ahlil ilmi. Ada sekelompok ya, jamaah dari kalangan ahlul ilmi innaha ala tertib. Nah, gitu. Pokoknya ini mesti begitu tahapannya, nggak boleh loncat-loncat gitu ya. Nggak boleh langsung ke level 3. Ya, kayak bon cabe misalnya langsung ke level 12. Ya, langsung. Nah, itu nggak bisa katanya. Harus tahapan dulu, semua ada tahapan-tahapannya. Ya, fal wa'dhu 'inda khaufin nusyuz. Satu, maka mesti dengan nasihat yang baik ketika ya ada kekhawatiran istri itu melawan, gitu tidak taat. Wal hijru 'inda zuhurin nusyuz. Ya, jadi kalau satu tadi levelnya ya, nasihat itu kalau ada ketakutan, kalau ada kekhawatiran pihak suami. Level 2 kalau sudah mulai dipisahkan sudah nampak. Jadi apa yang dikhawatirkan sudah nyata itu. Sudah kelihatan dalam sikapnya, ucapannya, tindakannya. Itu namanya zuhur, sudah ada kelihatan. Nah, tsumma darbu wala yubahu darbu illa ibtida'in nusyuz. Nah, kalau sudah pukulan sudah ibtida, memulai itu dia. Gitu ya, Bapak Ibu. Memulai membangkangnya itu. Masya Allah, ini baik sekali ya, indah sekali. Jadi tidak asal-asalan ini. Ya, kata sebagian ahlul ilmi. Jadi kalau masih levelnya ya diduga, ya kemudian ada kekhawatiran, ada ketakutan, biang-biang itu ada celah, nah maka itu nasihat. Nah kalau sudah mulai nampak, maka apa? Pisahkan, gitu ya. Tapi kalau sudah memulai gitu ya, sudah mulai gitu. Jadi artinya melawan ke suaminya. Nah itu ibtidaun nusyuz. Nah, maka diantisipasi. Ini yang disebut dengan tindakan preventif, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kita bisa membayangkan kalau seandainya ya rumah tangga yang namanya manusia begitu ya, tidak semuanya sama, tidak semuanya akan ya apa namanya harus indah, selamanya tidak semua indah. Coba bisa dibayangkan kalau tidak paham ilmu kayak begini. Itu bagaimana begitu ya memanage konfliknya. Yang ada adalah tindakan-tindakan hawa nafsu saja. Maka pantas kalau yang saya terima begitu ya, ketika memang apa namanya membuka konsultasi dalam sebuah media saat itu, yang paling banyak itu yang selalu mengeluh itu selalu ya ujung-ujungnya ketika konflik itu minta cerai, minta cerai, minta cerai begitu. Nah, padahal lagi-lagi ini ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau sampai ke level cerai itu jauh sebetulnya. Kalau pasangan itu paham dengan langkah-langkah ini. Itu. Wahada madhab Ahmad. Inilah pendapat madhabnya Imam Ahmad. Tetapi waqala Syafi'iyu, nah ini Bapak Ibu sekalian yang mengaku-ngaku sebagai madhab Imam Syafi'i, lihat ya, ya juzu dorbuha fib tida'in nusyuz katanya. Nah kalau kata Imam Syafi'i pada level yang ketiga ini, kalau sudah memulai nusyuz, ya kan langsung aja pukul gitu. Nggak usah apa? Nggak usah, nggak usah mengikuti tahapan-tahapan. Jadi kalau Imam Syafi'i lihat faktanya. Insya Allah ya. Ya, padahal yang salah siapa? Yang salah suami sebetulnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau melihat kendali langkah-langkah ini ya, maka semuanya kembali kepada nakhodanya, nakhoda. Pilotnya ini. Kalau pilotnya lagi-lagi nggak paham ya gimana? Ini yang menarik Imam Syafi'i mengatakan waqala Syafi'i juzu darbuha fi ibtida'in nusyuz. Nah gitu. Jadi apa namanya? Ya seakan-akan kalau misalnya faktanya memang sudah memulai, maka ya sesuaikan saja dengan kapasitas tingkat hukumannya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa man sya'ul khilaf bainal ulama, apa yang menjadi titik tolak munculnya perbedaan itu ikhtilafuhum fi fahmil ayat.
Fahmil ayah. Jadi perbedaan pendapat mereka dalam memahami ayat. Faman ro'a, ada sebagian ulama yang melihat, yang memandang at-tartib. Ya, dia mesti secara berjenjang, tahapan demi tahapan. Kenapa alasannya? Qala innal waw, ya, sebab waw yang ada pada ayat ya An-Nisa di atas itu la taqtali at-tartib bal hiyal mutlaqil jam'i. Ya, bukan masa tertib, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namanya lil mutlaqil jam'i. Contoh ya, contoh. Setiap kali kita mendapatkan kalimat amanu, ya innalladzina amanu wa amilus salihat, itu selalu Allah sandingkan dengan amal soleh. Jadi konsekuensi iman itu apa? Meniscayakan amal soleh, mengharuskan amal soleh. Sebab kalimat iman dan amal solehnya itu menggunakan waw lil mutlaqil jam'i, menjadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini pun juga sama. Ya, jadi bagi ulama yang melihat bahwa ini ada tahapan yang mesti diindahkan dan mesti begitu, dia melihat wawunya itu bukan hanya wawu urutan, bukan hanya tahapan, tapi ini sudah menjadi satu kesatuan, satu paket gitu, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Waliz zaud ayyak tasik ala ihdal uqubat ayyan kana walau ayajma bainihima. Nah itu tadi. Ya, tidak boleh kita menyepelekan yang satu dan juga mengambil yang lain. Gitu ya. Jadi intinya adalah ini melihat bagian dari mutlaqil jam'i. Ya, satu paket gitu ya. Kemudian waman dzahaba ila wujubi tartib. Ada juga yang wajib hukumnya. Gitu ya. Kalau tadi mutlak begitu ya. Kalau ini wajib. Ya ro'an zahirul lafzi yadullu ala tartib. Wal ayah wa adalah sabil tadrij. Tadarruj. Minal dhaif ilal quwa. Thumma ilal aqwa. Gitu. Nah kalau yang kedua itu memang tadi tahapan yang mesti dilalui gitu ya. Jadi tahapannya wajib, tidak boleh apa namanya, tidak boleh langsung begitu. Kalau tadi kan satu kesatuan begitu ya. Nah, kalau ini adalah dia menjadi wajib step by step, tahapan demi tahapan, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat, kemudian lebih kuat ya. Nah, itu katanya. Nah, lantas pendapat yang mana yang lebih roji? Kalau Imam Ali As-Sabuni wala'alla hadza huwal arjah. Ini pendapat yang at-taktib, bukan wawunya lil mutlaqil jam'i. Begitu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Ini masih belum selesai juga nih Pak Adriansah. Tapi tidak apa-apa ya, sambil jalan tanya jawab, mungkin sudah banyak yang mau ditanyakan, sudah banyak yang mau disiapkan, silahkan kami buka sesi tanya jawab kepada Ustadz Adriansah, saya kembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kiai atas pemaparannya. Nampaknya memang sudah ada pertanyaan, namun sedikit saya ulas kembali. Tadi pembahasannya bahwa intinya tadi sudah disampaikan bagaimana metode bijak ya, metode yang bijak dari Allah SWT ketika terjadi nusus ya, diawali dengan apa nasihat yang baik, kemudian juga pisah ranjang ya, istilah populer, kemudian berikutnya pukulan ini bahkan tadi disebutkan detailnya itu seperti mukul pakai itu siwak ya, yang memang tidak menyakitkan ya. Betul. Tapi kalau siwaknya panjang kayak sakit barangkali. Seperti rotan. Masya Allah. Kemudian tahap sikok itu harus ada juru hakam ya, ada juru damai yang memang mesti orang yang tidak ada terlibat dengan keluarga ya, supaya lebih fair ya, lebih adil gitu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah kita simak bersama ya, intinya seperti itu dalam metode yang apa namanya yang bijak ya, dalam Islam. Baik, nampaknya kayak sudah ada pertanyaan, sudah cukup banyak nih. Saya akan bacakan. Namun nanti insya Allah akan saya sapa kembali para jamaah yang sudah tergabung. Alhamdulillah sudah 58 ya, termasuk saya dan Kiai ini. Ada Dr. Mampan juga nampaknya hadir ya. Allah, ya. Ternyata ada Pak Dr. Waluyo juga ya. Masya Sehat terus Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji Masya Waluyo. Allah. Ya, mudah-mudahan amin, sehat amin. terus. Ya, kita Sepuh doakan kita ya. nih, Purwakarta. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Nurani ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, tadi disebutkan bahwa bahasa Quran selalu menyebut kata ganti istri dengan hunna. Tapi tadi dalam hadis Nabi memakai kata ganti ha. Bagaimana, Kiai? Ya,
Ya, baik. Kalau hadis Nabi itu konteksnya biasanya kepada objek yang sedang dihadapi gitu ya. Objek yang sedang dihadapi. Jadi ada seorang sahabiah atau kasus seorang sahabat yang memang ada masalah dengan kasus yang sama tentang masalah nusyuz. Jadi konteksnya kepada maksud kalau hadis itu lebih khitabnya kepada ya tadi kepada orang yang sedang berkonflik itu. Artinya apa? Kepada istri kamu. Ya, mungkin saat itu istrinya dia tadi begitu ya. Kata ganti hanya itu kepada istrinya begitu ya. Nah itu, jadi kalau dalam hadis. Tapi kalau Quran itu dia selalu konsisten dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ketika apa namanya Allah mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, maka ya melalui ayat ini semua nanti turunan ayat-ayat itu ketika kata ganti yang dipakainya itu adalah hunna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakun lahum. Nah, lahunna begitu ya. Kemudian juga alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Wala tubashiru hunna. Itu kalimatnya. Wala tubashiru hunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, gitu. Jadi kalau Quran itu lebih kepada konteks yang global, kalau untuk hadis Nabi yang dibacakan itu lebih kepada kasuistik, case by case, ya. Rasul menghadapi sahabat yang sedang mendapatkan kasus ini. Jadi memang menggunakan kalimat mufrad sesuai dengan fakta yang sedang dihadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kayak jazakallah atas jawabannya ya. Ya. Baik, yang kedua dari Ibu Eka Pertiwi ya. Tadi saya menyangkanya ini Pak Eka ya. Mohon maaf Bu ya. Tapi ada videonya di sini, Ibu Eka ya. Mohon Alhamdulillah, maaf Bu. Masya Allah, barakallahu fiik, Bu. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak Kiai, Iya. bagaimana hukumnya apabila seorang suami yang mengucapkan ingin pisah pada saat ada masalah atau ribut dengan istrinya, tetapi dalam keadaan marah dan peran Ya. orang tua yang berusaha mempertahankan rumah tangga anak-anaknya dari perceraian. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya, gini. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini biasanya yang paling banyak ya masuk ke email saya itu tentang masalah-masalah konflik rumah tangga. Betul ya? Mengapa Allah lebih banyak membahas ayat manajemen konflik dibanding nikahnya? Ya memang faktanya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Allah lebih banyak membahas tentang nusyuz, ya, menjelaskan tentang langkah-langkah syikok, bahkan itu di surah Al-Baqarah itu tentang talak itu semua dijelaskan. Ya, bagaimana talak, kemudian bagaimana iddah, kemudian bagaimana komunikasi, ya, bagaimana menikahi duda atau janda itu semua ada. Termasuk yang istimewa adalah satu surat khusus namanya surah At-Thalaq. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kalau tentang masalah penyatuan itu satu ayat saja. Nggak banyak begitu. Atau satu dua lah begitu. Kalau ada pun begitu. Apalagi yang paling banyak dipakai kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Nah, itu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Tapi yang paling lebih strategik, langkah-langkah yang paling nyata itu lebih membahas tentang bagaimana manajemen untuk meredam konflik. Ini menunjukkan bahwa apa? Peluang konflik setelah nikah itu lebih banyak dibandingkan dengan ya, apa namanya? Penyatuan tadi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tapi tetap hebatnya hukum Allah itu selalu begitu, mengantisipasi, tidak langsung naik kepada puncak konflik itu talak, apalagi penyelesaiannya. Itu ya. Jadi semua diselesaikan dulu begitu sejak awal. Jangan sampai bahasa saya tadi kecolongan. Kok bisa gitu? Sampai misalnya ya tiba-tiba kemudian di ujungnya itu untuk menuntut konflik tadi dengan putus begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ayat-ayat tadi menunjukkan memang kemana kepemimpinan suami itu. Mengapa kok bisa terjadi? Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka penting sekali lagi ya, penting sekali memang untuk mengilmui. Jadi menikah itu bukan hanya sebatas suka, sebatas cinta gitu ya, sebatas lihat kekayaan, sebatas lihat kegantengan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka ini kalau sebetulnya gitu ya, kalau sekolah itu kata dulu ya di awal itu siapa? Atau ulama mengatakan kalau misalnya Pak Dokter Haji Ajat itu
menjadi dokter, kemudian ada izin praktik, itu juga ada yang melisensi, ada ijazahnya, ada lembaganya gitu ya. Jangan sampai ada yang malpraktek. Tiba-tiba belum diakui, kemudian dia buka praktek, itu membahayakan. Nah, sama begitu ya. Jangan sampai kita ini pasangan suami istri yang malpraktek. Coba-coba menikah itu, ya. Gimana nanti aja lah, yang penting dijalani dulu. Nah, begitu ya. Padahal lagi-lagi ini penting ya. Baik, saya langsung sampaikan. Jadi ya, Bu Eka, ya, jadi intinya adalah para ulama sudah membahas dalam kitab-kitabnya. Jadi kalau dalam situasi kondisi yang kedua-duanya emosi, maka sebetulnya ya ucapannya itu tidak punya dampak hukum. Sebab dia mengatakan dalam situasi kondisi yang tidak sadar, dalam situasi kondisi yang tidak tenang, gitu ya, dalam situasi kondisi yang emosional. Kalau sudah emosional, apapun diucapkan, apapun dilakukan, gitu ya. Itu. Nah, maka biasanya Bapak Ibu sekalian, mobil khusus Bu Eka, inilah pentingnya kita ya saling mengingatkan kepada siapa saja. Satu, mengilmui ya, kalau seandainya ada hal-hal yang memang ya belum atau tidak berkenan dan lain sebagainya, paling tidak Rasul sudah menyampaikan. Jika kita dalam kondisi emosi, itu bagaimana? Ya, satu, diam. Yang kedua, ganti posisi. Ganti posisi itu. Kalau sudah diam gitu ya, tenang, tidak ngomong ya. Kemudian ganti posisi. Kalau asalnya duduk, kemudian berdiri. Kalau misalnya tetap di tempat itu, ganti ke tempat lain. Kemudian langkah yang ketiga kata Nabi apa? Ambil wudhu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ambil wudhu. Itu. Kemudian yang selanjutnya ya sudah tinggalkan. Itu. Nah, ini penting. Jadi manajemen kayak begitu, jadi apa namanya, Rasul sudah mencontohkan tahapan-tahapan bagaimana kalau kita menghadapi situasi emosi yang ya tidak bisa dikendalikan, maka salah satu langkahnya itu adalah tadi. Nah, kalau terus ya ngomong itu biasanya sudah kemana-mana, ngaco nantinya, ya. Jadi gitu Bu ya. Nah, ngaconya itu puncaknya biasanya tadi, ya dia mengucapkan sepihak begitu. Nah, itu satu dalam fikih begitu. Yang kedua ya, kalau kita tinjau dalam konteks konun, ya, Undang-Undang 1 tahun 74 yang sudah berlaku di Indonesia menjadi hukum positif ya. Itu kita ada undang-undang tentang pengadilan agama dan kompilasi hukum Islam. Ya, maka salah satu upaya hakim ketika ada pihak yang mengajukan untuk ya cerai itu biasanya nanti ada diislahkan. Jadi kewajiban hakim itu untuk menyatukan, untuk mengislahkan kedua pihak yang sedang konflik. Ya, tidak boleh langsung dijatuhkan hukuman itu. Mesti dipisahkan dengan apa? Awal itu dengan nasihat dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti ditanya biasanya begitu. Betul tidak ya? Kemudian dalam emosi atau tidak. Nah, ketika memang emosi lagi-lagi itu tidak bisa ada efek atau berdampak hukum kepada ucapannya. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana peran orang tua yang berusaha mempertahankan? Ya bagus itu. Ya, justru inilah pentingnya kita saling membimbing, tetap memantau ya. Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah dewasa, tidak ada salahnya kalau orang tua itu tetap mengingatkan, gitu ya. Wabil khusus kepada qawamnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengingatkan itu, ingatkan kepada qawamnya. Jadi jangan lewat, gitu. Ingatkan kepada qawam yang punya kewenangan, gitu. Nah, ini penting juga komunikasi. Coba biasanya kalau mengingatkan lewat samping, ya, apalagi lewat ke apa namanya istrinya, itu ya qawamnya juga kadang-kadang ya tidak apa namanya tidak mau gitu ya didikte begitu. Baik Ibu sekalian, jadi begitu. Jadi intinya hindari emosi. Sebab apapun emosi itu akan membuat situasinya menjadi tidak nyaman, tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah atas jawabannya. Tadi sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan paham ya Bu Eka ya. Sekali Ya. lagi. Baik, pertanyaan berikutnya Kiai dari Ibu Ela. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Apakah juru damai itu datang setelah adanya permintaan dari pasangan yang sikok? Ya, Itu yang pertama ya, Kiai. Yang betul. kedua, kalau tiba-tiba datang, khawatir terlalu ikut campur juga. Dan apa langkah-langkah juru damai dalam menghadapi pasangan yang sikok agar berhasil menyelesaikan sikok tersebut? Iya, baik ya.
Barakallahu laki Ibu Ella, mudah-mudahan ya. Insyaallah Ibu yang selalu menyimak ya ini senantiasa hatinya dibukakan, rumah tangga dan juga semuanya mendapatkan keberkahan ya. Kita doakan semua jamaah juga. Baik ya, saya ingin ulang sekali lagi, apakah juru damai itu datang setelah adanya permintaan dari pasangan yang syikok? Iya, ya. Kalau apakah? Sebab kenapa? Ya. Sebab kalau nggak ada konflik, ya buat apa mendatangkan juru damai? Nah, ini kan kalau sudah mendatangkan juru damai, berarti tingkat konfliknya itu ingat, itu sudah akan memecahkan pasangan yang asalnya menyatu menjadi pisah. Itu ya, itu tanda-tandanya sudah jadi level apa namanya penyakitnya lebih tinggi gitu. Kalau nusyuz itu masih bisa diantisipasi oleh qawam gitu ya. Itu langkah-langkah dalam Islam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini kan kita sedang membahas tentang bagaimana ya konsep yang ideal gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langkah-langkah ini dengan apa? Dengan kondisi semua suami itu paham ya, sudah membaca ayat ini, sudah ikuti apa namanya pelatihan-pelatihan tentang bagaimana kewajibannya masing-masing begitu ya. Kemudian juga ayat ini kan diturunkan di Madinah, Bapak Ibu sekalian, yang memang kualitas sahabat sudah apa? Punya didikan Nabi selama 13 tahun tentang keimanan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian membacanya begitu ya. Nah, maka ini langkah-langkah bagaimana kalau misalnya ya apakah juru damai itu datang setelah adanya permintaan dari pasangan? Iya, jadi yang mendatangkannya itu memang seorang qawam ya, ketika memang dia sudah tidak menyelesaikan masalah yang ada di depan matanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tuh. Jadi artinya apa? Kepemimpinan dia sebagai qawwamah dalam rumah tangga itu sudah tidak bisa menyelesaikan hanya melalui dirinya. Ya. Bukan berarti qawwamah itu memang sudah tidak ada, tidak. Tapi dia membutuhkan bantuan. Gitu. Membutuhkan bantuan. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, dengan apa niatnya? Niatnya ingin rujuk, niatnya ingin baik begitu. Jadi bukan begini, bukan qawam mencari hakam yang memang membela dia gitu, kesalahannya. Kemudian istri juga punya hakam yang membela dia. Ini nggak ketemu kalau gitu. Ya. Jadi ujungnya ketika kumpul itu nanti apa? Saling subjektif. Ya, apa namanya? Menguatkan kesalahan atau juga konfliknya masing-masing. Nah, itu bukan hakam namanya. Jadi juru damai itu yang memang dia ya dianggap akan bisa menyelesaikan, meredam konflik dengan niat yang tulus, ya kedatangannya itu betul-betul menjadi bantuan ketika kebuntuan itu tidak bisa diselesaikan oleh seorang qawam. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tetap jadi niatnya itu sudah bagus gitu ya. Jadi tidak ada tendensi-tendensi yang pada ujungnya ingin membuat konflik semakin ya meluas, melebar begitu ya. Nah ini, itu satu. Kemudian yang kedua ya, ini ke atas lagi ya. Baik, kalau tiba-tiba datang khawatir kalau ikut campur juga yang dapat langkah juru damai dalam menghadapi pasangan yang sikok berhasil menyelesaikan. Nah ini ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi penting bagi kita untuk menyeleksi, mengetahui siapa kira-kira yang cocok, yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Ya tentu, satu, secara subjektivitas, Bapak Ibu yang paling tahu begitu ya, siapa-siapanya. Tadi kalau niatnya baik, kalau niatnya tulus, tidak akan susah mendatangkan hakam itu. Ya, sebab niatnya sudah minta musta'inan lillah, memohon kepada Allah. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Sebab memang dalam kondisi kayak begini kita ya hati-hati antara ditunggangi oleh setan dengan ditunggangi oleh iman begitu. Setan itu biasanya akan membuat indah setiap apa yang kita lakukan dengan situasi kondisi yang begini. Nah, maka misalnya ini mesti betul-betul ya menjalani hal-hal yang semodel semacam ini dengan betul-betul dekat kepada Allah dan juga panduannya diindahkan. Jadi Bu Ella sekali lagi tentu ya langkah bagaimana juru damai itu ya tentu kita yang paling tahu. Nah, kalau seandainya memang ada hal-hal yang ketidakadilan dan lain sebagainya, maka dia tidak layak dengan diangkat sebagai
juru damai. Yang paling penting adalah tingkat keilmuannya, Bu, ya. Tingkat keilmuannya, tingkat keimananannya, kemudian juga kesalehannya, ya. Itu penting untuk menjadi salah satu pegangan bagi para calon yang akan mendatangkan juru damai, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah atas jawabannya. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya akan sapa dulu, ada Ustadz Ahmad Sapan ya. Ini host luar biasa IKTC ya. Selamat Alhamdulillah. bergabung Ustadz Ahmad Sapan ya. Iya. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Zeki Zulfikar. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Afwan mau bertanya sedikit. Tadi menyinggung pengadilan agama, saya ingin mengetahui sedikit bagaimana penyelesaian para hakim dalam menyelesaikan masalah hubungan rumah tangga dalam pandangan Islam. Karena saya pernah mendengar bahwa dahulu Islam tidak pernah memisahkan pengadilan agama dengan sipil seperti Iya. sekarang ini. Ya, baik. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita melihat dalam Islam itu tidak ada pemisahan begitu. Jadi memang wilayah-wilayah agama itu sudah menjadi hukum positif kalau dalam hukum Islam itu ya. Jadi memang hukum agama yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan baik dalam Quran atau hadis dan juga jurisprudensi, pendapat-pendapat fikih para ulama itu akan menjadi hukum positif otomatis berlaku begitu ya. Ketika memang landasannya menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadis begitu. Tapi dalam konteks hari ini ya, dalam tatanan negara kita gitu ya, itu ada lembaga yang disebut dengan pengadilan agama begitu. Nah, mau tidak mau itu nanti Bapak Ibu sekalian menjadi satu-satunya media begitu ya. Dalam konteks hari ini satu-satunya media bagaimana untuk menyelesaikan konflik kalau sudah tidak bisa ditangani oleh kawamnya. Jadi begitu ya, konteksnya saya sedang membahas bagaimana saat ini yang memang ada di hadapan kita. Yang memang itu adalah langkah-langkah yang sudah ada aturan-aturan teknisnya. Nah, tentu ya, ini kalau kita merujuk dengan beberapa yang ada ya, sekalipun belum memang semua digunakan, tapi paling tidak hukum-hukum fikih di sana ada ya. Bapak Ibu sekalian, mobil khusus Kang Jeki ini. Jadi intinya adalah ya inti yang sedang dibahas ya sepanjang kita tidak ada masalah ya baiknya jangan sampai konflik. Baiknya jangan sampai melibatkan orang ketiga. Kalau masih bisa kita tangani ya tangani semaksimal mungkin oleh suami, begitupun juga iktikad baik pihak istri untuk melanjutkan mahligai tali ikatan rumah tangga nikah ini dengan baik, begitu ya. Sekali lagi kaidahnya Bapak Ibu sekalian, menikah itu dalam Quran dikatakan fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Kalau mau tetap ya menjalani pasangan atau juga nikah, pasangan rumah tangga itu mesti baik. Ya, tidak boleh ada istilah Sunda itu awet rajet. Ya, menyatu tapi ya tidak baik begitu. Atau pilihan yang kedua, kalau tidak ma'ruf maka au tasrihum bi ihsan. Kalau toh misalnya nanti mesti putus begitu ya, ya mesti ihsan. Ihsan itu tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada musuhan, tidak boleh ada dendam, begitu namanya ihsan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini sekali lagi adalah kita bicara tentang bagaimana ya menghadapi situasi kondisi pada zaman yang memang ya sekalipun memang kita belum bisa ideal. Namun mudah-mudahan ya hal-hal yang sudah kita bahas ini menjadi keinginan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap maksud dan juga keinginan kaum muslimin dimanapun kita berada. Allahu a'lam bishawab. Baik, oke atas jawabannya. Demikian ya, Kang Zeki ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan menyapa kembali ini Pak Sukandar ya dari Riyadh. Luar biasa, Masya Allah. senantiasa Iya. bergabung. Sehat terus ya Ustaz. Iya. Dan juga beberapa jamaah yang sudah tergabung tadi belum sempat saya sapa ya. Ada Pak siapa ini? Pak Agus ya. Ada Bu Endang ya.
Ustadz Ifal ya. Ustadz Ifal saya jarang ketemu nih. Ustadz Ifal, kemudian Ibu Yus ya. Kemudian juga Mas Daryono, ada apa namanya Muhammad Raja ya, ada Ustadz Nunu ya, Ustadz Nunu selamat bergabung. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian Pak Yadi dari Bandung ya, Ummu Rodoh tadi belum sempat saya sapa ya. Dan mohon maaf kalau ada yang kelewat ya. Intinya selamat bergabung semua para jamaah pagi hari ini yang masih semangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan. Baik Kiai, akan kita lanjutkan Iya, lagi pertanyaannya dari Ibu Holijah. iya, Assalamualaikum Ustadz. silakan. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana usaha kita untuk meraih sakinah, mawaddah, dan warohmah di dalam rumah Mhm. tangga dan sikap kita menghadapi masalah-masalah? Iya, baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mewujudkan dambaan rumah tangga baiti jannati, atau bahasa yang sudah kita kenal ya Ustadz, istilahnya itu sakinah, mawaddah, warohmah. Ya. Jadi gini, kalau sakinah, mawaddah, warohmah itu kan 3 ya. 1 sakinah, 2 mawaddah, 3 warohmah, bukan nama istri itu ya. Bukan nama istri, yang 1 sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rohmah, bukan begitu ya. Begini ya, kalau tadi tahapan-tahapan untuk mendidik ya, ketika ada konflik itu lewat tadi ya nasihat, kemudian dipisahkan ranjangnya, kemudian yang ketiga pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau langkah yang ini sudah ditempuh kemudian pasti nanti syikok. Kalau syikok apa? Langkahnya mendatangkan hakam min ahlihi wa hakam min ahliha. Kalau ini juga masih tidak bisa ya sudah nunggu, itu talak itu sudah nunggu, sudah keniscayaan itu. Kalau level-level itu sudah tidak diantisipasi. Nah, begitupun juga begini ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, sakinah itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti ya, langkah awalnya itu meraih tentang ketenangan hati dulu. Ya. Maka ini level yang paling ya, yang paling kecil, yang paling rendah ketika kita akan nanti masuk kepada level yang kedua yaitu mawaddah. Begitupun juga rohmah gitu. Nah, maka langkah sakinah itu apa? Saya sudah sempat jelaskan dalam kajian IQTC kalau tidak salah dulu ketika membahas baiti jannati. Bapak Ibu sekalian, sakanah itu selalu dikaitkan dengan hati. Ketika Allah katakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Lihat kalimatnya. Kalimatnya dialah zat Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati-hati kaum mukminin. Jadi sakinah itu tidak ada kecuali dengan hati, bukan ke fisik. Ya. Bukan dengan kegantengan, bukan dan lain sebagainya. Hati dulu. Yang lain tambahan gitu maksudnya. Itu ya. Jadi jangan mengandalkan yang lain tapi hatinya tidak ditenangkan. Maka ketenangan hati itu menjadi poin penting, yang paling utama pondasinya selain nanti yang datang yang lain itu adalah tambahan-tambahan yang sifatnya menguatkan. Jadi modalnya iman dulu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka yang disebut dengan sakinah itu ketenangan. Ketika Nabi Adam saat itu ya sendirian, kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuknya Hawa alaihissalam. Maka apa kalimatnya? Uskun anta wa zaujuka. Nah, gitu. Ya, jadi ketenangan itu ketika dengan pasangannya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada yang sudah berpasangan, tidak nyaman dengan pasangannya, ini aneh ini. Gitu. Ya. Sudah tidak nyaman begitu. Maka askinuhunna min haitsu sakantum. Dalam surah At-Tolak itu ya ada ungkapan askinuhunna. Kalau level syikok juga masih tidak bisa dikendalikan, sudah diam, tidak boleh kemana-mana. Askinu, tempatkan di rumah kalian, sebagaimana tenang itu ada di situ. Askinu hunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sakinah ini lagi-lagi huwallazi anzalas sakinah. Dialah zat Allah. Jadi kalau pemilik sakinah itu Allah, maka tinggal bagaimana kita membaca panduan Allah untuk menggapai sakinah itu. Sebab dalam panduan selain panduan Quran hadis itu tidak bakal ada sakinah, nggak ada. Ya, oke misalnya pendekatan-pendekatan yang lain, sekalipun ini banyak ya tentang masalah penyelesaian parenting, ya dari sana pendapat anu dan lain misalnya dengan pendekatan psikologi dan lain sebagainya. Itu yang boleh-boleh saja membantu. Tapi ingat ya, mutlak sakinah itu menjadi tangga pertama ketika kita ingin meraih mawaddah
dan rahmah dalam rumah tangga. Nah, maka apa upayanya? Ya, tidak lain dan tidak bukan. Yuk sama-sama mengkaji, mengupdate ilmu tentang masalah-masalah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai kita sudah memulai, bahkan sudah kita ini menjalani, tapi ilmunya belum ada, begitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengilmui dalam urusan ini, padahal masalah-masalah yang di hadapan kita itu semakin kompleks. Baik begitu, jadi kiat praktisnya adalah untuk menggapai masalah-masalah itu sesuatu yang keniscayaan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ya, Ustaz Ediansa. Jadi kalau kita baca dalam ayat-ayat Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah hukum-hukum rumah tangga, itu Allah sangat memahami dengan rinci dan detail masuk ke relung perasaan hati setiap manusia. Masya Allah, ini hebatnya Allah gitu ya. Coba lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya dulu ada tradisi dalam bangsa Arab jahiliyah yang namanya puasa itu sampai malam. Ya, jadi artinya apa? Tidak boleh menggauli, tidak boleh hubungan ya antara suami istri sampai terus gitu malam. Itu. Kemudian Allah memunculkan ayat, Allah mendatangkan ayat begitu ya. Itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Atau juga di ayat lain, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu ya, kalian tindakan meninggalkan istri pada malam bulan puasa itu kamu khianat kepada diri kamu. Oh, itu bahasanya. Jangan dikhianati. Allah tahu kamu itu senang mau gitu. Ya. Pada malam-malam itu, maka turun ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, tobatlah kalian. Gitu. Jangan membohongi, khianati kepada diri kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Jadi ayat-ayat nikah ini sangat betul-betul menyentuh perasaan dan Allah paling tahu ya isi hati setiap insan itu. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas pada saat itu ketika apa? Ketika bagaimana ingin meraih simpati istrinya, tapi juga menghalalkan atau mengharamkan madu yang padahal itu Allah halalkan. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, mengapa kau haramkan yang padahal itu halal madu? Hanya berambisi ingin mendapatkan simpati istri-istri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semua dipandu ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Baik begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Halijah. Masyaallah beliau juga senantiasa istiqomah ya, Ibu. Ya, kita doakan ya Bu Halijah, mudah-mudahan sehat selamanya ya, selalu begitu. Allah a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Baik. Baik, jazakallah ki atas jawabannya. Ini ada pesan dari Pak Sukandar ya. Jadi hari ini kata beliau di kerajaan Saudi sana adalah H-2 menuju masa lockdown kata beliau. Jadi nanti ke depan ada 5 hari ya, ke depan mulai dari Ramadan sampai 4 Syawal ya. Nanti mohon banyak kata mudah-mudahan lancar ya. Ya kita doakan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan segera berakhir ya lockdownnya. Sehingga bisa kembali normal. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Adriansa sedikit, nanti saya ingin tanya juga ini kemungkinan haji gimana ya sedikit nanti. Siapa tahu baik. Tahu nanti. Nanti. Ya nanti. Silakan lanjutkan dulu ini. Kemudian dari Mas Daryono tadi ada pesan bahwa saudara Aris Zulkarnain itu dari Tasik Ustadz. Dari Tasik ya. Barakallah. Ini sohibnya Mas Daryono, sohibnya. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu ini selamat bergabung ya. Iya, ini bahkan dari ini juga Jombang juga ada ini ya. Masya Allah ini. Gimana-mana ini. Iya. Ya, baik. Iya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ada dari Pak Suharmoko. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya. Waalaikumsalam. Ini Pak Sudrajat dulu nih, Pak Haji Sudrajat dulu Ustadz kayaknya nih, kelewat. Tadi udah kelewat di atas Pak Suharmoko. Oh iya, silakan. Baik. Tolong jelaskan perbuatan durhaka kepada suami itu yang bagaimana, Sukron. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mudahnya ya, satu ya, level durhaka itu adalah ketika tidak mentaati hal-hal yang memang secara hukum agama itu mesti ditaati.
Gitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi patokannya adalah ketidaktaatan yang mana hukum agama itu sudah memerintahkan untuk taat. Itu saja level yang paling mudahnya. Ya. Maka yang disebut dengan maksiat itu apa? Pembangkangan. Yang paling penting adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka kalimat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq itu menjadi patokan. Jadi batasan taat itu sampai mana? Batasan ketika tidak ada kemaksiatan. Nah, maka mafhumnya sebaliknya, sepanjang tidak ada maksiat, itu maka wajib taat di situ. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, contoh apa? Nanti tindakan yang lebih rincinya, nah ini bisa banyak begitu ya. Ini patokan-patokan saya sampaikan. Contoh misalnya bisa lewat sikap, lewat kata-kata, lewat tindakan begitu dan lain sebagainya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah patokannya adalah kalau ya ada apa namanya kaidah atau prinsipnya itu adalah la ta'ata, tidak ada ketaatan fi maksiatil khaliq, dalam kemaksiatan melawan kepada Allah, maka sebaliknya jika itu bukan maksiat maka wajib ditaati. Wabil khusus istri kepada suaminya gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah menjadi hukum ketentuan dalam agama Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti apa namanya dalam teknis tindakan-tindakan lebih rincinya ya nanti silahkan begitu. Kami hanya menjawab dalam konteks yang sifatnya global saja. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Mas siapa tadi? Mas Suhak Mas Moko ya. Moko. Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah ke atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Pak Suharmoko. Tadi ada pertanyaan gimana Pak Haji Dr. Sudrajat? Dr. Sudrajat? Ya, ini di sini ada. Ya, Ada? saya bacakan ini ya. Oh, pesan privat ya. Enggak di sini. Ya, silakan. Ya, Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Umumnya pasangan itu tidak ada pendidikan pranikah. Betul ya. Sehingga dihadapkan kepada problem rumah tangga yang banyak berakhir dengan perceraian. Ya, sehingga harus apa ini? Bawahnya. Terus apa ini? Nah, gitu ya. Sehingga harus pranikah. Ya, gitu ya. Baik. Alhamdulillah ini ya Pak Haji Dr. Sudrajat, sesepuh kita ya bisa mengikuti. Jadi betul. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi memang kalau kita melihat, ini kalau kita mengkaji saja, ini salah satu ayat yang menjadi pondasi lah gitu ya. Kalau dalam kuliah itu ini mata kuliah umum ini. Mata kuliah umum yang nanti bisa ngambil kepada mata kuliah yang khusus gitu. Kalau mata kuliah umum saja nggak lulus gimana? Coba. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang tentang kaidah-kaidah, qawamah, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, kemudian bagaimana komunikasi, ini levelnya level yang paling dasar ini. Itu ya. Nah, kalau yang level ini saja sudah tidak difahami, lantas bagaimana Bapak Ibu sekalian? Maka betul sekali begitu. Nah, mestinya memang ada tuntutan yang sama gitu. Jadi ada, kalau misalnya kita mau sekolah gitu ya, kalau mau masuk apa itu ada tuntutan ujian, ada tuntutan kompetensi. Ya, kalau memang menikah ini juga adalah ya sesuatu ibadah. Yang namanya ibadah kan butuh ilmu ya, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sholat nggak pakai ilmu, bacaan-bacaan kita salah, kemudian juga ya apa namanya niat kita salah, dan Allah pun juga tidak akan mau begitu ya menerima ketika yang salah itu terus gitu ya tidak diperbaiki. Nah pun demikian Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan banyaknya konflik hari ini bisa jadi atau juga paling tidak ketika apa? Ketika melakukan tanpa dilandasi oleh ilmu begitu. Sehingga ketika tidak dilandasi oleh ilmu maka hal-hal yang pasti itu pasti sudah menunggu ya. Maka sering saya sampaikan begitu ya, sekalipun ini sedikit anekdot ya. Kalau ada pasangan suami istri ya, setelah dia mengatakan saya terima nikahnya ya Neng Anu binti Anu dengan mahar sekian kontan. Itu kalau suami tidak punya ilmu tentang membina rumah tangga, maka setelah ucapan itu ya pintu perceraian sudah nunggu
di depan rumahnya itu. Masya Allah gitu ya. Kalau seandainya lagi-lagi tidak diilmui. Atau minimal tadi, rumah tangganya itu tidak akan bisa mendatangkan pahala Bapak Ibu sekalian. Malah yang ada dosa dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik, mungkin nanti kita gali lagi ya Pak Dr. Haji Sudrajat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan umum gitu ya. Mestinya ada satu ketentuan. Sebelum lulus punya ijazah tentang masalah tentang masalah ini, maka belum boleh nikah begitu. Mestinya gitu KUA. Jangan dikasih surat izin nikah ini kalau belum lulus ini. Atau minimal ikut dulu pelatihan. Nanti kita adakan pelatihan nih Pak Haji Sudrajat nih mestinya. Kita adakan sekolah begitu ya, pranikah gitu. Insya Allah. Baik ya. Ustaz Edgansa silakan. Baik, jazakallah kayak atas jawabannya. Sebenarnya seminar pranikah membludak ya di mana-mana ya, tapi ini para remaja yang masih jomblo-jomblo fisabilillah. Iya, iya, iya. Iya, mudah-mudahan dengan adanya seminar-seminar atau workshop demikian bisa jadi edukasi ya bagi para Baik, pemuda baik. yang sudah punya azam untuk menikah. Insya Allah ya. Iya, terima Baik, kasih. nampaknya ada pertanyaan lagi nih, Iya, Kiai, iya. dari Bu Fatin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk menyelesaikan nusuz tahap ke-1 dengan ucapan saja, misal saya pulangkan kamu. Kalau untuk kembali, apakah harus ijab lagi atau bagaimana? Syukron. Ya, kalau ucapan pulangkan kamu sudah talak, Bu. Bukan lagi nusyuz ya. Kalau sudah pulangkan kamu itu sebetulnya kinayah, dalam bahasa fikih itu kinayah bahwa suami mentalak atau menceraikan istrinya. Ini sudah bukan nusyuz ini. Gitu ya. Ini pentingnya. Maka hati-hati ya menggunakan bahasa-bahasa ketika ada emosi atau juga ada konflik begitu ya. Jadi kalau nusyuz itu dinasihati, bukan dipulangkan. Kalau dipulangkan itu sudah nanti jatuhnya ke talak gitu ya. Nah, ini pentingnya ya. Jadi kalau istilah medis itu dia dosisnya sudah langsung tinggi begitu ya. Haji Sudrajat begitu ya. Salah mendiagnosa gitu. Salah mendiagnosa begitu ya. Jadi kalau salah mendiagnosa ya hati-hati begitu, efeknya menjadi bahaya. Nah, jadi intinya adalah kalau sudah pulangkan kamu, ini adalah bahasa kinayah yang kata ulama fuqaha ini sudah jatuh cerai begitu, hati-hati ya. Nah, maka intinya adalah penting betul tadi Pak Haji Sudrajat ya. Ya, kalau memang toh itu kebodohan ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan intinya adalah yuk sama-sama kita perbaiki langkah kita ke depan. Intinya juga kita mengilmui ya, ucapan, tindakan, perbuatan jika dilandasi dengan ilmu, maka insya Allah akan menjadi amal soleh. Tapi kalau tidak dilandasi ilmu, jadi amalnya amal salah begitu ya Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam bishawab gitu. Ya. Baik, jazakallah atas jawabannya dari Bu Fatin ya tadi. Iya. Baik, para jamaah sekalian, kita masih ada waktu sekitar 7 menit ya, sampai jam 7, sesuai akad kita, kajian itikaf online. Sebelum kayak kita closing statement, karena tidak ada pertanyaan lagi, silakan Pak Kiai untuk komunikasi dengan saudara kita Pak Sukandar di Riyadh. Iya. Tafadhal. Mana Pak Assalamualaikum, Pak Admin tolong Ya, Pak diaktifkan. Sukandar. Ya. Sudah? Belum? Sudah. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Udah. Siap. Alhamdulillah. Ya. Kefal Haj. Alhamdulillah, khair. Ya. Jam berapa di sana itu? Alhamdulillah sekarang jam 2 lebih 51. Mohon maaf tadi alhamdulillah saya menyimak dari awal sampai akhir, tapi sambil menunaikan ini nih sahur dulu karena kemarin saya menyimak akhirnya sahur saya kedodoran takhir gitu. Jadi sambil sahur sama istri didengarkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ingin tanya ya Pak Haji, ini gimana kemungkinan Saudi Arabia untuk haji tahun ini? Ini gimana nih? Ada nggak informasi tentang haji kemungkinan dibuka atau tidak nih tahun ini nih? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama-tama saya ingin menyapa dulu saudara-saudara kita yang ada di tanah air, Ustadz. Masya Allah. Yang pertama, Ya. saya doakan Ustadz Aji, sahabat Iya. saya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, Amin. umur yang Amin. panjang, yang barokah, Amin. yang mudah-mudahan ilmunya dapat kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di tanah air berikan kesehatan, keberkahan Tuhan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Istiqomahan Alamin. untuk menuntut ilmu. Iya. Adapun tentang informasi pelaksanaan ibadah haji, tentunya saya sendiri bukan seseorang yang mempunyai kapasitas memberikan informasi yang paling valid, tetapi ada informasi, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu sebelum pembatasan wilayah, karena di sini juga kan sama ada pembatasan wilayah dan pembatasan waktu, ada seorang safir atau duta besar di daerah Afrika. Beliau ditanya oleh mungkin penduduk di sana tentang hal yang serupa, pertanyaan dari Ustadz Aji, bagaimana tentang pelaksanaan haji pada tahun ini. Nah, safir tersebut menjawab bahwa pelaksanaan haji, ibadah haji tahun ini belum ada keputusan resmi ditunda. Itu jawaban beliau. Dan tentunya jawaban beliau bisa dipertanggungjawabkan karena itu menyangkut tanggung jawabnya beliau ke tentunya ke Malik, ke raja, dan beliau bisa dipertanggungjawabkan perkataan beliau. Jadi untuk tahun ini pelaksanaan ibadah haji, jawaban beliau adalah satu, belum ada keputusan resmi penundaan ibadah haji untuk tahun ini. Nah, adapun tafsirannya ya silakan ditafsirkan masing-masing. Tafsirkan masing-masing ya. Berarti peluangnya sebelum ada resmi. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan sebelum Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari khususnya di Mamlakah ini, kemudian di tanah air dan umumnya di semua negeri-negeri Islam dan seluruh negara-negara yang ada ya di seluruh dunia inilah diangkat balanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji ya bisa dibuka, tapi ya mudah-mudahan ini walaupun waktunya sangat mepet sekali, mendekati dari Ramadan ini sampai Dzulhijjah, mungkin tinggal berapa bulan lagi, Ustaz? 2 bulan lagi ya? 2 bulan. Yeah. Jadi persiapannya kan ini persiapannya bukan sedikit. Persiapannya bukan ringan, jadi harus ada kontrak dulu. Sedangkan kontrak sekarang belum ada kontrak tentang pelaksanaan ibadah haji dari Mamlakah ke negara-negara yang mempunyai jamaah yang melaksanakan haji. Ya, jadi airport masih ditutup ya di sana ya? Bandara masih ditutup juga ya? Bandara sampai sekarang dipusatkan ke 2 bandara internasional, yaitu di kota Riyadh. Kebetulan di kota saya sendiri bermukim, dari sini 20 menit ke airport. Kemudian di kota Dammam. Oh, Dammam, ya. Yang internasional kemarin, tapi tetap masih diberikan aturan yang sangat ketat sekali keluar atau masuknya pesawat internasional. Iya. Baik. Terima kasih Pak Haji Ahmad Sukanak Ahmad ya. Ini masalah. Mohon maaf waktunya sudah. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Jazakallah. Enggak. Ya. Kan. Baik, jazakallah ya. Komunikasinya tadi sudah ini. Nampaknya ada satu pertanyaan lagi, Kiai. Mohon jawab dengan singkat saja karena waktu kita 1 menit lagi ya. Dari Pak Firmansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengenai lelaki yang diberikan oleh Allah kelebihan rezeki untuk mampu berpoligami? Apakah kelak di surga nanti akan bersama-sama lagi dengan 4 istrinya atau hanya 1 istri saja? Syukron. Singkat saja, Kiai. Ya, jadi kalau ini masalah gaib ya, Pak Firmansyah, kita tidak bisa membuat-buat apakah bisa seperti apa ya. Yang jelas tidak ada keterangan pasti begitu.
Cuman yang pasti semua kalau kita di dunia baik, kalau kita di dunianya bisa membangun rumah tangga dengan baik, pasti Allah akan satukan kembali dengan pasangan kita, begitu ya. Namun masalahnya teknisnya apakah satu atau keempat-empatnya, nah itu tidak ada kepastian penjelasan. Dan saya tidak bisa berspekulasi. Tapi yang jelas, yuk sama-sama tugas kita sibukkan saja dengan kebaikan dan juga bagaimana membina mahligai rumah tangga ini dengan tentunya landasan iman dan takwa. Insya Allah, jika seandainya kita di sini saja bisa disatukan dengan baiti jannati, rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasti Allah satukan semua kita dengan orang yang kita cintai. Ya, bukan hanya anak kita, bukan hanya istri kita, tapi semua dengan orang yang kita cintai. Yakinkan itu. Dan pasti Allah janjinya tidak akan meleset dan tidak akan mengingkari janjinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Firman. Baik, jazakallah Kiai atas jawabannya. Karena mengingat waktu ini, maka mohon maaf ya kalau tadi agak dipercepat. Langsung saja Kiai, barangkali langsung ditutup dengan doa. Namun sebelum ditutup dengan doa, saya ingin sampaikan sekali lagi terima kasih jazakumullah atas partisipasinya para jemaah sekalian pagi hari ini. Dan mohon maaf kalau satu persatu tidak bisa saya sebutkan ya. Tadi saya sapa ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Baik, Kiai, langsung saja ditutup dengan doa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kiai atas materinya ya pada pagi hari ini. Kami juga mengingatkan tak lupa jangan lupa ya ikuti kajian duha jam 9 sampai jam 10 pagi hari ini. Mohon maaf ada info ya. Untuk kajian duha menjadi pada zuhur ya. Sekarang mohon maaf dari panitia tadi. Ada info bahwa kajian duha pagi hari ini dialihkan ba'da zuhur ya. Jadi sekali lagi nanti akan dikirim linknya ke grup. Baik, demikian saya undur diri. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.